I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Selamat pagi adik-adik. Wah, apa kabar kalian hari Minggu ini? Pasti luar biasa ya, tetap semangat, tetap sukacita pastinya, dan tentunya sehat. Wah, Kak Lori senang nih bisa ketemu lagi sama adik-adik ya. Walaupun ya ternyatanya setiap minggu kita pasti ketemu ya, tapi jangan bosan-bosan ya adik-adik. Oke, sebelum kita mulai nih ibadah kita awali dengan doa dulu, boleh?
Boleh yuk sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang sekarang kami kami mau ibadah pada sekolah minggu. Minggu. Berkati Berkati ibadah kami ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, dan akhir. dan akhir. Berkati juga Berkati juga teman-teman sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, dan semua roki. dan semua roki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Warga syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Wah, luar biasa ya. Kakak Lori yakin semuanya pada berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, seperti biasa nih, kita sebelum memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita siapin dulu yuk apa yang perlu kita siapkan pada ibadah seperti biasanya. Ayo, apa aja? Yes, Alkitab, betul banget. Terus, buku catatan Kak, buat adik-adik yang sudah bisa nulis dan bisa mencatat poin-poin yang mau disampaikan oleh Kakak Rocky. Good. Tapi yang utama adalah menyiapkan diri kita sendiri dulu ya. Kitanya siap, sudah duduk manis, terus kitanya juga fokus mau ibadah. Wah, itu lebih oke. Oke, tanpa berlama-lama, kalau mau undang adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk. Move like the wind, whoosh, whoosh. Move like the waves, swish, swish. Move like the earth, spinning round and round. Move like
Kak Wahyu senang sekali bisa ketemu lagi Minggu pagi ini dan kita sama-sama belajar firman Tuhan. Are you ready? Wah, Kak Wahyu senang banget, suaranya antusias. Ada sukacita, Dek? Yes. Oke, sebelum kita sama-sama mulai membaca firman Tuhan, Kak Wahyu ajak adik-adik untuk berdoa ya. Oke, mari kita sama-sama. Angkat tangannya, pejam matanya dan kita sama-sama berdoa. Mari. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih setia Tuhan yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan terima kasih Tuhan untuk sukacita penuh yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan kami mohon Tuhan urapan Tuhan untuk hati kami, untuk pikiran kami, untuk perkataan kami, untuk setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dek, permisi ya, Kak Wahyu lepas dulu maskernya. Gimana kalian? Masih tetap prokes kan ya? Walaupun kemarin yang sempat adik-adik punya kesempatan untuk tatap muka, belajar di sekolah kembali, tetap ya prokes ya, jaga kesehatannya. Jaga kesehatan, jaga pikirannya, jaga juga perkataannya. Nah, sekarang Kak Wahyu mau ajak adik-adik untuk belajar tentang manusia ilahi. Kak, manusia ilahi itu apa? Adik-adik pasti ingat nih, kita udah sering banget ya baca bersama ya Dek ya. Baca bersama dari kitab Kejadian yang di situ selalu mengingatkan kita bahwa kita ini ciptaannya Tuhan, ciptaan Tuhan Yesus. Dan kita diciptakan segambar dan serupa. Kalau adik-adik habis mandi udah pakai baju, kemudian berdiri di depan cermin. Kalau waktu kita lihat bayangan kita yang di depan cermin, sama persis nggak? Sama ya, hidungnya ada, matanya ada, telinga ada, mulut, pipi, semua anggota badan ada, hanya mirroring ya Dek ya. Nah, kalau Tuhan berfirman lewat firman-Nya ini menyatakan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa Tuhan, artinya baik Kak Wahyu, baik Kak Icet yang ada di studio, ada Kakak Felix dan kakak-kakak Rocky yang lain, beserta semua adik-adik Rocky yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita sama, punya kualitas yang sama. Kita diciptakan segambar dan serupa Tuhan, berarti ada kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Kak Wahyu mau ajak adik-adik baca dari Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Boleh kita baca bersama-sama ya Dek? Kebetulan nih Kak Ica sudah siapkan nih. Baca ya, kita bersama-sama. Ayat bacaannya berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dari dua firman yang kita sama-sama baca dan dengar, yang tadi dari Kejadian 1 ayat 26 dan sekarang dari Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, itu sama-sama menyatakan loh Dek, bahwa kita nggak serta-merta tiba-tiba celing ada di dunia ini, tapi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus punya kuasa, otomatis kita yang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa. Kuasanya bisa muncul dari mana Dek? Kuasa itu
bisa muncul waktu kita percaya, baca firman. Dan masih ingat nggak sih kata-kata doa yang sering kita ucapkan? Apa saja yang dibuat tangan kita, dibuat berhasil dan beruntung. Ucapan kata-kata itu Dek berdasarkan firman Tuhan. Karena apa? Kita memang diciptakan serupa. Artinya apa? Kalau Tuhan yang kreatif, adik-adik di rumah juga kreatif kan? Siapa yang di sini suka gambar? Suka nih gambar. Atau bikin animasi mungkin? Bikin animasi. Atau yang udah gede nih, yang udah suka main Lego. Ada yang bikin Lego Creator, Lego yang lebih rumit. Ada yang bikin mungkin alat-alat heavy equipment yang kayak, atau ada yang mobil pemadam kebakaran, macem-macem deh. Semakin rumit, tapi pada saat adik-adik yang suka main Lego mau merancang supaya bisa sama seperti gambar desain yang ada, berarti adik-adik harus baca dong ya, baca dari rancangannya itu, dicocokkan. Oh, yang ini nih cocok ditaruh di sini, di bawah, di atas, selanjutnya sampai selesai ya Dek ya. Tapi kalau adik-adik sampai nggak membaca lagi nih rancangan yang sudah ada di kotak Legonya, bisa-bisa rancangan Lego kalian nggak sukses nih bikinnya. Mungkin ada yang agak melenceng, agak bengkok, atau malah bisa nggak berfungsi. Kalau yang dibikin seperti kayak Lego pemadam kebakaran yang besar gitu, mungkin rodanya atau kabinnya nggak sesuai. Jadi kalau adik-adik yang suka gambar, apalagi mewarnai itu ya, ada kan ya di kertas itu ada yang sudah gambarnya, tinggal kalian mewarnai supaya bagus. Biasanya ada nih contekan sebelahnya. Oh, kalau bunga warna-warninya seperti ini. Kalau gambar manusia, gambarnya warna-warninya seperti ini. Jadi kalian mudah nih karena ada, oh contohnya nih, ada contohnya. Sama seperti Lego kalian. Kalau adik-adik bikin Lego, oh lihat contohnya nih. Oh harus begini, dikerjakan. Nah sama seperti kita ya Dek. Baik kakak-kakak Rocky, adik-adik juga. Kita contohnya siapa? Contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau contohnya dari Tuhan Yesus, kita bacanya dari mana? Dari Alkitab dong ya, karena di Alkitab itu surat cinta Tuhan buat kita. Setiap perkataan firman dicatat di situ. Sama seperti tadi dari Kejadian 1 ayat 26 dicatat bahwa Tuhan menciptakan kita untuk punya kuasa. Kuasa untuk apa, Dek? Untuk mengelola, untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Mengelola hewan-hewan, mengelola tumbuhan. Ingat ya, mengelola ya Dek ya, bukan untuk merusak atau memusnahkan ya Dek. Mengelola, kita diberi kuasa untuk mengelola dengan tangan kita, dengan pikiran kita, dengan kecerdasan kita, skill kita. Jadi itu loh Dek yang mau diingatkan lagi oleh Tuhan buat kita hari-hari ini. Mungkin kita banyak nonton nih, banyak sekali sekarang film-film atau buku-buku, video-video, animasi, kartun, apapun itu. Saat ini kan kita banyak nih nonton, ada tokoh super bisa segala hal gitu. Ada, siapa ya yang suka Marvel ya, yang suka nonton Marvel? Kalau ini termasuk juga suka sih nonton Marvel, itu kan ada tokoh super nih. Ada Iron Man, ada Spider-Man, Batman, Superman, apalagi ya, banyak banget. Rata-rata dari mereka digambarkan punya kekuatan, ya kan Dek? Bisa terbang tanpa pesawat, bisa lompat-lompat dari gedung tinggi ke gedung tinggi yang lainnya. Segampang itu ya, punya power gitu loh. Nah, kalau kita sungguh-sungguh Dek, kita sungguh-sungguh nih, nggak terpengaruh dengan apa yang
suka kita tonton di kartun-kartun atau film-film itu yang ada manusia yang canggih banget, dia bisa install apapun di dalam tubuhnya. Contohnya tuh kayak yang musuhnya Spider-Man gitu ya, manusia bisa jadi lizard gitu atau bisa jadi apapun, robot plus apapun gitu. Tapi coba adik-adik perhatikan lagi waktu kalian nonton, bagaimana cara tokoh-tokoh itu, baik tokoh yang super atau musuhnya, menggunakan kekuatan mereka. Apakah untuk mengelola atau untuk merusak? Ya, kita diingatkan lagi bahwa kuasa yang diberikan Tuhan Yesus buat kita adalah untuk mengelola. Mengelola itu artinya juga kita merawat. Kalau sekarang merawat bumi lah ya Dek ya. Yang paling gampang, atau merawat mainan kalian dulu deh, mulai dari hal yang kecil. Merawat alat sekolah kalian, merawat baju kalian, merawat tubuh kalian juga nih, ya. Mandi, gosok gigi, jaga prokes, itu juga merawat ya. Itu juga bagian dari mengelola. Kemudian, kalau saat ini adik-adik banyak nih, mulai dari yang TK, SD, semuanya belajar online, lewat gadget, lewat komputer. Semakin canggih fitur yang ada di dalam gadget kalian, atau semakin baru terbitannya, dibuat yang terbaru, pasti program-program yang ada di dalam itu fitur-fiturnya semakin lengkap dan semakin canggih. Iya nggak, Dek? Mungkin di zaman dulu Kak Wahyu pertama kali punya telepon, bisanya cuma bisa untuk telepon, halo, pring. Sekarang telepon yang adik-adik pakai saat ini bisa untuk macam-macam ya. Bisa untuk browsing, untuk mengerjakan tugas, bisa untuk belajar. Tapi ada juga yang negatif-negatif ya Dek ya. Kadang-kadang waktu browsing, nonton yang jadi lupa, kebanyakan nonton nggak ngerjakan tugas. Jadi, sama seperti gadget yang adik pakai saat ini untuk sekolah online, semakin canggih, semakin banyak program bagus yang ada di dalamnya, semakin banyak fungsinya. Kita sebagai ciptaan Tuhan juga diperlengkapi loh Dek, nggak cuma dengan badan kita yang sehat, pikiran kita yang smart, skill talenta kita yang juga semakin hari semakin biasa. Gak cuma itu Dek, ingat gak waktu adik-adik menyatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus? Pada saat itu adik-adik mengundang Tuhan Yesus ya masuk ke dalam hati kita. Pada saat kita minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, di situ Roh Allah bekerja. Roh Allah itu akan mengingatkan kita selalu nih Dek, selalu disiplin untuk beribadah, disiplin untuk berbuat baik, disiplin untuk baca firman, disiplin dan juga hormat kepada orang tua. Roh Allah yang di dalam hati kita akan selalu mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal baik dan benar sesuai firman. Wah, segitu jauhnya ya Kak ya. Dari kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, ternyata Tuhan juga beri kita kuasa. Dan semakin kita sering mengaktifkan kuasa itu dengan memperkatakan firman Tuhan, kita semakin yakin bahwa Roh Allah yang di dalam kita itu sungguh-sungguh bisa bekerja. Tapi adik-adik jangan lupa ya, kalau kita baca nih ya Dek, di kitab Kejadian, di situ Adam dan Hawa itu juga diciptakan Tuhan sama loh seperti kita, diciptakan segambar dan serupa. Tapi dia bisa kalah sama godaan iblis. Dia bisa kalah waktu digoda
untuk tidak taat sama perintah Tuhan. Sekarang iblisnya semakin jago loh dek gangguin kita. Iblis semakin jago bikin kita lupa sama firman Tuhan. Lupa dengan disiplin-disiplin atau hal-hal baik dan benar yang sudah diajarkan baik oleh papa mama, baik oleh guru, baik oleh kakak-kakak di Rocky atau buku-buku yang baik gitu. Kita diganggu nih, digoda. Nanti dulu deh, males-malesan aja. Belajarnya males-malesan. Nanti dulu nih kayaknya filmnya lebih bagus nih, kartunya lebih bagus. Atau nanti dulu deh, belakangan aja ngerjain tugas dari guru. Kan online, gurunya juga nggak lihat dikerjakan saya atau dikerjakan papa mama. Jangan sampai ya, jangan sampai adik-adik tergoda untuk melakukan hal-hal yang nggak baik ya. Selalu ingat bahwa adik-adik punya kuasa untuk bilang, enggak, saya nggak mau tergoda. Karena saya punya kuasa, saya miliknya Tuhan. Dan roh Allah sendiri ada di saya. Karena kita mengaku percaya kepada Tuhan. Ingat ya dek, tetap waspada ya. Banyak loh godaannya, mungkin godaannya untuk males-malesan bangun siang aja. Atau males-malesan untuk nggak ngerjakan tugas. Atau males-malesan nggak beresin mainan. Atau males-malesan nggak menyelesaikan tanggung jawab waktu dipesan sama papa mama. Tolong ya kalian rawat mainannya, tolong ya kalian rawat itu alat-alat tulisnya atau gadgetnya supaya tetap bisa berfungsi. Ya, jangan sampai tergoda ya dek. Ingat, kalian miliknya Tuhan dan kalian punya kuasa. Sampai di sini ya dek. Terima kasih, kalian tetap antusias. Selalu ingat ya dek, kita manusia baru. Bukan manusia super, tapi manusia ilahi. Artinya kita miliknya Allah. Ingat ya dek, adik-adik Rocky yang baru. Karena apa? Kalian miliknya Allah. Bukan manusia super yang serba bisa seperti tokoh-tokoh Marvel atau tokoh-tokoh film. Tapi kalian diciptakan dengan punya talenta, punya skill, punya kemampuan untuk terus diasah dan kalian berfungsi baik dengan talenta kalian dalam kerajaan Allah. Sampai di sini, selalu ingat ya dek, 3 hal tadi. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan kita punya kuasa. Yang kedua, tubuh, pikiran, dan hati kita diisi dengan roh Allah. Dan kita harus aktifkan itu terus-menerus dengan rajin baca firman. Karena di situ hati Tuhan ada tertulis di situ. Perintah-perintah Tuhan ada tertulis di situ. Dan yang ketiga, selalu waspada. Jangan sampai kita lengah dan masuk dalam tipuannya iblis. Oke, saatnya sekarang kita baca firman dan untuk ayat hafalan minggu ini. Oke deh, untuk adik kelas kecil ada Kejadian 1 ayat 27. Kawi boleh bacakan dulu ya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekarang boleh giliran adik-adik bersama papa mama. 1, 2, 3. Dan perempuan diciptakan. Good job ya dek ya. Selalu ingat ya dek bahwa kita diciptakan menurut
gambar Allah. Diciptakan laki-laki dan perempuan. Sekarang giliran kelas besar. Dari Perjanjian Baru, dari surat Efesus pasal 4 ayat ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bersama-sama dengan Kak Wahyu, ayo adik-adik kelas besar, Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Mungkin saat ini adik-adik yang masih usianya masih muda dan masih kecil agak sedikit bingung. Tapi Kak Wahyu percaya hikmat Tuhan, urapan Tuhan akan memampukan adik-adik untuk mengerti dan melakukan firman ini bersama Papa dan Mama di rumah ya, Dek. Selalu semangat ya, sehat-sehat selalu. Dan menutup untuk firman Tuhan pagi ini kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa, Dek. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk mengingatkan kami kembali bahwa kami semua adalah ciptaan Tuhan yang diberi kuasa, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang menginspirasi kami, memberikan kekuatan kepada kami dan memberikan Roh Kudus untuk selalu menjadi guidance buat kami untuk melakukan firman setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya adik-adik menerima berkat Tuhan bersama-sama ya. Kita puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah Rocky Online pagi hari ini. Dan adik-adik yuk sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Yang bersama Papa dan Mama, terima berkat dari Papa dan Mama. Yang kebetulan saat ini tidak bersama Papa Mama, yuk terima berkat dari kakak hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kehendak Tuhan buat semua adik-adik, engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa saja yang kalian buat dengan tangan kalian akan dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Ucapkan dengan antusias, apa saja yang dilakukan dengan tangan kami dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang dibuat oleh dengan tangan kami akan dibuat berhasil, sehat, dan beruntung. Dan kehendak Tuhan, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau shalom, damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.